Eh, jadi gini, kita mau bahas tentang apa yang akan terjadi 2019. Jadi apa ya? What's gonna be hot in 2019 kali ya? Apa yang bakal kira-kira di industri vape di Indonesia ini yang bakal menjadi yang panas tuh apa? Kira-kira? Kita akan coba prediksi dari berdasarkan pemikiran Eko dan pemikiran gue. Oke? Pertemanan Kopi. Indonesia nih setelah kemudian kemarin era cukai kita legal. Artinya sebenarnya ada banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita raih di 2019. Nah, yang mau gue pengen tanya ke lo nih, lo kan bisa dibilang pemain device ya. Lo adalah pemain tuh nggak enak ya. Lo adalah desainer device yang cukup sukses lah di Indonesia. Menurut lo nih, setelah pintu legal ini terbuka lebar, dari sisi device deh, apa sih yang akan lo prediksi di 2019 ini? Sebenarnya kalau prediksi gue, RDA akan jadi tetap nomor satu pilihan di vapers di Indonesia ya. Terus apalagi kita sangat kecanduan yang namanya flavor. Apapun rasa yang lo pengen di 2019 itu tetap RDA akan jadi yang paling nomor satu sih buat gue. Cuman kan kita tahu nih sekarang lagi zamannya enggak sih, lagi naiknya pot system nih kok. Bahkan Druga sendiri juga bikin gitu. Mana tadi Druga lo? Di dalam sih. Ya nggak promo. Nggak promo. Ya ini Druganya nih yang tadi dia omongin sama si Mike nih, Druga pot. Kalau dari persepsi gue cukup pesimis sama produk pot system di Indonesia yang maksudnya kalau lo menjual bisnisnya di RDA terus lo compare sama penjualan pot system itu lo nggak akan bisa sama gitu. Pilihan nomor satu orang akan memilih si RDA-nya, artinya penjualan terbanyak akan tetap ada di RDA. Tapi buat gue sih ini naik karena tren. Artinya nih nggak long lasting nih, hype ini tidak bertahan panjang. Nggak bertahan panjang tuh untuk sisi vapersnya ya, lo yang udah nge-vape gitu. Lo yang udah nge-vape terus lo punya ada pilihan lain dengan teknologi baru yaitu pot system, itu kan jadi secondary-nya gitu, nggak primer device lo gitu. Nah tapi Mike gini, sekarang pemerintah sedang menggodok bahkan membuka peluang baru buat pemain pot system sekelas Joule bahkan gitu. Artinya ada regulasi yang kemudian membuka pintu buat pot system untuk masuk dalam skala yang lebih besar lagi. Indonesia udah mulai ngebuka pintu nih. Lo nggak ngeliat itu sebagai sebuah peluang bahwa kemudian pot system bisa jadi raja setidaknya di pasarnya pot system? Gue percaya akan suatu budaya ya. Jadi budaya Indonesia tuh sangat kuat di benak gue bahwa budaya ini akan menjadi penentu apakah orang memilih suatu barang tersebut gitu. Kalau di luar negeri gitu, di Amerika, di Eropa, regulasi mereka sudah membuat kayak kalau lo mau nge-vape itu adalah pilihan lo gitu. Tapi ketika lo udah memilih untuk vape, si vape shop tidak boleh merekomendasikan kayak bikinin koilnya gitu. Jadi benar-benar pilihan tuh di tangannya konsumen. Oleh karena itu negara maju ini juga mereka juga nggak mau ribet secara budaya. Ini kita ngomongin budaya, mereka udah sangat efektif dan simple lah dalam kehidupan bermasyarakatnya. Nah kalau kita itu semakin ribet makin suka. Makanya sampai sekarang RDA itu selalu bertahan gitu. Dan flavor base di freebase untuk di RDA itu akan yang paling tetap dicari orang dengan rasa barunya. Bahkan gue sampai sekarang juga nge-vape itu ya RDA udah yang paling terbaik buat gue gitu. Walaupun Joule akan ekspansi ke Indonesia, tetap buat gue itu akan sesuatu yang baik buat kita semua bahwa industri pot system juga akan berkembang. Ini kan jadi device untuk orang-orang yang memang pengen berhenti smoking terus mau dapetin nikotin tingginya, feeling nikotinnya kan. Pendapat gue soal pot system ini sebenarnya adalah kan kita selama ini berusaha mendrive orang untuk switching to vape gitu loh. Nah, gimana kalau ternyata ada orang-orang yang ternyata tidak mau switch? Jadi dia sebenarnya bukan switch, tapi bergeser aja gitu, berganti device. Gue tadi baru dapat telepon dari si Marcel. Marcel nih istrinya si Rima tiba-tiba dia baru pulang dari Jepang.
dia nyobain IQOS dan dia lihat di Jepang tuh semuanya pakai pod system. Dia udah bukan perokok, tapi begitu ngeliat IQOS tertarik karena less harmful gitu kan. IQOS kan termasuk less harmful juga. Tapi nikotinnya ada kan? Ada, karena heat not burn tapi less harmful jadinya. Nah, terus dia ngeliat Juul dan dia ngeliat Miley. Nah, dia jadi tertarik karena itu buat dia lebih mudah dari IQOS. Perempuan, gue ngeliatnya ini jadi sebuah potensi bahwa dia tidak switching to vape, dia cuma bergeser device aja. Dari situ gue mengambil kesimpulan, ini jadi sebuah peluang sebenarnya buat pod system. Dia nggak perlu nge-switch orang, tapi dia cuma kayak menggeser pemikiran orang. Ini sama kayak ngerokok, cuman device-nya berbeda gitu. Ini dalam bentuk tools yang berbeda. Lo nggak perlu korek, lo nggak perlu rokoknya, tapi lo dapat sensasi yang sama. Dan seperti itu yang dirasakan oleh Rima sepertinya. Artinya bisa jadi buat orang-orang seperti ini, dia akan menganggap pods itu jadi sebuah primary device, jadi yang utama. Nah, kalau gue memandangnya bisa jadi akhirnya buat market yang non-vapers, pod system akan jadi sebuah dewa baru buat mereka. Inilah akhirnya yang gue temukan. Buat siapa nih? Buat yang non-vapers justru. Kalau tadi kan lo bicara dari sisi vapers ya, buat vapers mungkin emang RDA akan selalu jadi pilihan utama. Ya itu dia ya. Nah, kita tos dulu. Ini dia Nara nih. pinter dia nih. Jadi bisa jadi buat non-vapers, dia akan menemukan sebuah primary device baru selain rokok yang bisa dia jadikan untuk memenuhi kebutuhan nikotinnya. Iya, jadi gue rasa pod system ini sesuatu yang mudah buat dia, tinggal ganti pod, dia pasang, dia ngisep lagi. Jadi ya artinya akan menemukan market-market yang selama ini Market belum yang pernah baru sih. ditemui oleh vape kan. iya, makanya dulu gue nggak boleh ketinggalan. Iya sih. Iya. Sekarang lu tuh tanya gue mulai nanya. Oi. Nggak, sekali-sekali kan. Enggak, pertanyaan gue adalah, menurut lo dengan perkembangan pod system ini akan mempengaruhi sama liquid yang ada di Indonesia nggak? Kalau sekarang kan penjualannya mungkin lebih banyak buat open system ya. di freebase lah. Freebase ya. Nah, gimana di Saltnik-nya sendiri nih kok? Cuannya makin strong kayaknya, saudara-saudara. Enggak. Sebelum lo jawab, kalau dia jadi tantangan, karena buat gue selalu punya pemikiran gini, liquid Saltnik merek apapun belum tentu cocok di semua pod system. Betul. Buat gue ya. Betul. Jadi itu gue setuju. Kalau gue justru makanya ini bisa jadi sebuah peluang baru sih buat industri liquid di Indonesia ya. Apalagi sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya ingin mensupport apa yang menjadi industri yang emang base-nya ada di Indonesia. Begitu nanti kalau emang ternyata ada perusahaan besar masuk ke kita dan kemudian establish di sini gitu, gue rasa itu bisa jadi sebuah peluang karena biar bagaimanapun juga prinsipnya mereka tetap butuh liquid. Jadi sebenarnya liquid dalam hal ini yang harus di-adjust adalah kemampuan kita sebagai produsen untuk membuat produk yang sanggup adaptasi di berbagai macam, bener kata lo, sanggup beradaptasi di berbagai macam pod system yang beredar gitu loh. Kalau kemudian akhirnya pod system itu bisa menjadi pilihan, liquid lah yang memenuhi kebutuhannya gitu loh. Kira-kira rasa seperti apa yang cocok buat gue sebagai perokok yang tadinya ngisepnya gurang gadem gitu misalnya. Gak boleh nyebutin brand, gurang gadem gitu. Kan bukan brand ya. Nah, gue lihat 2019 nanti sepertinya industri kita akan seharusnya sih ya mengalami sebuah pertumbuhan. Tapi justru jadi menciptakan ide-ide baru. Ide-ide baru buat si brewernya bahkan. Brewernya, produsen, brand bahkan gitu loh. Jadi mereka bisa berintegrasi sama hal lain karena kemudian ini jadi sebuah hal yang menarik ketika industrinya ternyata makin kompleks. Iya. Kalau gue senangnya nyebutnya ya ini kompleks tapi fun gitu loh. Kompleks tapi fun. Jadi itu ada tantangan lagi nih buat Om Eko dan temen-temennya brewer yang lain juga. Ya. Yang jelas prediksi kita adalah bahwa di 2019 ini nanti industri ini akan semakin menantang, semakin kompleks tapi semakin fun. Kalau dari Mike sendiri tadi akan menemukan marketnya yang baru yang selama ini tidak bisa disentuh mungkin oleh pemain-pemain vape yang produk-produk vape yang lama. Jadi intinya 2019 buat kita
industri vape akan semakin menyenangkan, dan yang penting sih buat kita sebagai pelaku industrinya harus tetap konsisten sih. dan buat vapersnya harus tetap yakin dan semangat Tengah dong, bro. terhadap sebuah bahwa kita memiliki pilihan yang benar. Itu obrolan pertemanan kopi kali ini. Oke. Pertemanan kopi. Pertemanan kopi.